Assalamualaikum sobat anime dan jumpa lagi di channel Ara Anime. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan seluruh alur cerita dari anime Seirei Kensoki. Nah, bagi kalian yang belum tahu alur ceritanya, kami sarankan tonton dahulu video yang sebelumnya. Oke, langsung saja ke ceritanya. Cerita kali ini dimulai ketika Miharu dan yang lainnya belum terisekai. Saat itu, di wilayah Beltrum, ibu kota Rodania, Sakata Hiroaki tiba-tiba terisekai. Hiroaki nampak sangat kebingungan karena tiba-tiba ada di sana. Selain itu, di samping Hiroaki banyak kesatria dengan pakaian lengkap mengelilinginya dan sedang menatap Hiroaki yang sedang berpakaian biasa. Tidak lama kemudian, ada seorang gadis yang menghampiri Hiroaki. Gadis itu adalah Putri Flora. Putri Flora pun menjelaskan tentang ramalan pahlawan yang akan muncul di batu suci. Hiroaki pun mulai menyadari bahwa dirinya sudah tidak ada di Jepang lagi. Kemudian, Hiroaki pun dibawa ke rumah besar untuk bertemu penguasa di wilayah Rodania. Kepala penguasa itu bernama Giorgio Rodan dan anaknya bernama Alphonse Rodan. Dan adipatinya bernama Duke Hagnet dan anaknya bernama Stewart Hagnet. Di sana juga ada gadis bernama Roana. Setelah berkenalan, Hiroaki pun menjelaskan bahwa ia dipanggil lewat batu suci, yang menurut Hiroaki itu sebuah penculikan dan sebuah tindakan yang jahat. Stewart yang mendengar itu pun menjawab dengan sedikit emosi, namun langsung dimarahi oleh ayahnya. Penguasa itu pun lalu menjelaskan bahwa batu suci itu aktif dengan sendirinya, jadi itu bukan berarti dikatakan penculikan. Tetapi itu terjadi dengan sendirinya. Setelah itu, penguasa itu menjelaskan lagi tentang ramalan pahlawan yang akan muncul di batu suci. Pahlawan itu disebut 6 dewa bijaksana. Penguasa pun menjelaskan fakta-fakta yang telah terjadi. Hiroaki pun mulai mengerti akan situasinya. Sejak saat itu, para penguasa ingin bekerjasama dengan Hiroaki. Cerita pun kembali ke waktu yang sekarang. 1,5 bulan pun telah berlalu sejak Miharu dan yang lainnya terisekai. Miharu dan yang lainnya pun mulai bisa berbahasa astral. Ryo yang melihat itu pun berencana untuk membawa mereka ke desa roh. Lalu Ryo pun menjelaskan kepada mereka bahwa mereka akan dibawa ke desa roh dikarenakan tempat itu cukup aman. Namun sebelum itu, Ryo pergi dulu ke hutan roh untuk meminta izin dengan para tetua di sana dan akan pergi selama 2 minggu. Miharu dan yang lainnya pun setuju. Setelah itu, Ryo pun memindahkan rumah batu ke timur hutan, dikarenakan di barat hutan ada informasi banyak petualang yang hilang, jadi Ryo mencari aman. Ryo akan pergi ke hutan roh sendirian, sedangkan Aisyah ditugaskan untuk menjaga Miharu dan yang lainnya. Dan untuk mengisi mana, Ryo memberikan batu sihir kepada Aisyah. Singkat cerita, Ryo pun berangkat menuju hutan roh. Ryo menggunakan alat teleportasi dan telah sampai di wilayah hutan roh. Ryo pun disambut para penjaga di sana. Lalu Ryo pun bergegas menemui para tetua. Setelah bertemu para tetua, Ryo pun menjelaskan bahwa roh kontrak yang ada di dalam dirinya telah terbangun 1,5 bulan yang lalu, tepatnya setelah 6 pilar cahaya muncul. Tapi Ryo menjelaskan kemunculan rohnya bukan disebabkan oleh 6 pilar cahaya itu. Ryo pun menjelaskan 6 pilar cahaya itu sejenis sihir ruang dan waktu, dan ada agama di astral yang meyakini bahwa itu adalah sebuah tanda pahlawan yang akan muncul di wilayah astral. Itu dibuktikan Ryo dengan mengatakan kemunculan Miharu dan yang lainnya. Tapi Ryo menjelaskan kemungkinan mereka cuma terseret oleh teleportasi pahlawan lain. Ryo pun menjelaskan akan membawa Miharu dan yang lainnya untuk tinggal di desa roh. Para tetua yang mendengar penjelasan itu pun cukup terkejut. Para tetua pun menjelaskan itu kemungkinan kemunculan pahlawan dari perang ilahi. Menurut para tetua ada 7 pahlawan ilahi, tapi 1 hanya mengaku sebagai pahlawan. Jadi hanya ada 6 pahlawan yang diakui dan dikenal dengan nama Dewa Kebijaksanaan. Setelah menjelaskan tentang detail itu pada para tetua pun setuju jika Miharu dan yang lainnya dibawa ke hutan roh. Tapi dengan syarat, Miharu dan yang lainnya tidak boleh membocorkan informasi tentang hutan roh kepada orang luar. Dan pembicaraan itu pun selesai. Malamnya, Ryo bertemu Latifa untuk menjelaskan situasinya. Latifa pun mulai mengerti bahwa orang-orang yang datang itu adalah orang dari Jepang. Ryo pun memberitahu kepada Latifa bahwa orang yang datang itu adalah Miharu, orang yang ia cintai saat kecil, dan Aki adalah adik kandungnya. Namun Ryo menjelaskan kepada Latifa, Ryo belum memberitahukan identitas aslinya kepada mereka bertiga, kalau dirinya adalah Amaka Haruto. Karena menurut Ryo saat ini bukan waktu yang tepat dan bisa membuat mereka sangat kebingungan. Ryo pun meminta Latifa untuk menyembunyikan identitas aslinya kepada mereka bertiga. Setelah 2 hari tinggal di hutan roh, Ryo pun kembali ke wilayah astral untuk menjemput Miharu dan yang lainnya.
Cerita pun berganti ke pinggiran hutan barat. Di sana ada Rais bersama 8 gerombolan humanoid. Humanoid ini adalah para petualang yang hilang di hutan Stral. Para humanoid ini memiliki kulit gelap dan abu-abu. Rais meminta para humanoid ini membentuk 3 kelompok dan menyuruh mereka untuk mencari mangsa yang lemah. Cerita pun berganti kembali ke rumah batu. Hari ini tepat 2 minggu setelah Ryo meninggalkan rumah batu. Di sisi lain, Miharu yang cukup rindu dengan Haruto bergumam terus tentang kapan kepulangan Haruto. Aki yang terus-terusan mendengar itu pun menegur Miharu. Setelah itu, Aki pun bercerita kalau dirinya tidak terisekai, seharusnya dirinya sudah SMP. Aki pun khawatir dengan nasib Satsuki kakak tirinya, dan khawatir kalau ia tidak bisa bertemu dengan ayah dan ibunya lagi. Miharu pun menenangkan Aki dan mencoba memberi semangat kepada Aki. Setelah itu, Aki pun bertanya pendapat Miharu tentang Haruto. Miharu pun menjawab bahwa Haruto adalah orang yang sangat baik dan mengingatkannya pada sosok Amakawa Haruto. Aki yang mendengar nama Amakawa Haruto dari mulut Miharu pun menjadi sedikit emosi. Setelah itu, Miharu pun meminta maaf karena tidak bermaksud mengingatkannya dengan masa lalu Aki. Kemudian, Aki pun keluar rumah untuk mencari udara segar dan untuk merenungi nasibnya karena ia telah berkata kasar kepada Miharu. Tidak lama kemudian, Miharu pun datang menghampiri Aki yang ada di luar rumah batu. Tapi saat itu, Miharu pun melihat humanoid berwarna abu-abu mendekati rumah batu. Miharu pun berteriak. Tidak lama kemudian, Aisyah pun datang melawan humanoid itu. Tapi tidak disangka ada humanoid hitam yang sudah ada di dekat Miharu dan Aki. Humanoid itu pun menyerang mereka. Tapi untungnya, dengan tepat waktu Ryo sudah sampai dan menolong Miharu dan Aki. Ryo pun menyuruh mereka untuk masuk ke dalam rumah batu. Ryo dan Aisyah pun memutuskan untuk melawan mereka. Tapi tidak disangka, humanoid itu pun malah kabur. Ryo pun dengan cepat mengejar humanoid hitam. Ryo pun berpikir bahwa humanoid itu bisa mengerti lawan yang kuat yang mereka tidak bisa hadapi. Singkat cerita, dengan mudahnya Ryo dan Aisyah pun berhasil menghabisi para humanoid itu. Ryo pun bertanya kepada Aisyah tentang humanoid itu, tapi Aisyah bilang tidak tahu apa-apa. Aisyah dan Ryo pun kembali ke rumah batu. Sesampainya di rumah batu, Ryo pun mulai menjelaskan bahwa mereka boleh tinggal di hutan roh. Ryo pun menjelaskan tentang syarat dan aturan untuk tinggal di hutan roh, dan jenis apa saja yang tinggal di hutan roh. Serta Ryo pun menjelaskan nama Ryo yang digunakannya di dunia ini. Singkat cerita, mereka pun setuju dan siap berangkat menuju hutan roh. Sebelum berangkat, Ryo pun memasukkan rumah batu ke dimensi ruangnya. Setelah itu, Ryo dan lainnya pun berangkat menggunakan alat teleportasi. Mereka berlima pun berangkat dan singkat cerita telah sampai di pinggiran wilayah hutan roh. Mereka berlima pun disambut dengan baik oleh penduduk hutan roh. Miharu dan yang lainnya pun cukup terkejut dikarenakan banyak hal yang baru pertama mereka lihat. Cerita pun berganti ke Rais di pinggiran hutan Amande. Di sana, Rais bersama para petualang yang sedang pingsan. Para humanoid pun telah kembali. Rais menyadari ada satu grup yang telah hilang. Rais pun curiga itu sudah dihabisi oleh para pasukan investigasi. Tapi Rais tidak terlalu memikirkannya karena saat ini Rais ada tanggungan untuk mengadakan sebuah acara pernikahan, yaitu antara Celia dan Charles Arbor. Di sisi lain, Celia pun sudah menerima surat dari Ryo. Saat itu, Celia yang sedang membaca surat dari Ryo dihampiri Pangeran Charles, dan Celia pun bergegas menyembunyikan surat itu. Celia akan menikah dengan Charles 2 minggu kemudian. Celia sangat rindu dengan Ryo dan berharap diselamatkan oleh Ryo. Cerita pun berganti ke hutan roh. Setelah beberapa hari tinggal di hutan roh, Ryo pun hari ini akan berlatih tanding dengan Sora, Alma, dan Orbia. Singkat cerita, pertandingan pun dimulai. Pertandingan itu pun terjadi sangat sengit. Jual beri serangan mereka pun dilakukan. Walau Ryo melawan 3 orang, Ryo berhasil unggul. Ryo pun berhasil memasang perangkap dan berhasil mengalahkan mereka bertiga. Saat istirahat setelah pertarungan, Masato pun meminta Ryo untuk mengajari teknik berpedang. Ryo pun tidak langsung menerima. Kemudian Ryo menjelaskan konsekuensi jika berlatih pedang, bahwa ia harus bersiap ada di barisan depan ketika saat perang. Masato pun tidak mempermasalahkan itu jika itu untuk melindungi seseorang. Kemudian Ryo pun akan menguji tekad Masato dengan berlatih tanding. Saat ini Masato menggunakan kombinasi pedang dan perisai seperti saat Ryo di sekolah. Pertandingan mereka pun dimulai. Ryo mengeluarkan aura intimidasi kepada Masato. Masato pun hanya bisa terdiam dan gemetaran. Setelah beberapa waktu, Masato pun mulai menyerang Ryo. Tapi serangan itu dapat ditangkis Ryo dan pedang Masato pun terlempar.
Lalu Rio menyuruh Masato untuk mengambil pedangnya dan lanjut menyerangnya. Masato pun mengambil pedang dan mulai menyerang Rio lagi. Tapi seperti yang tadi, Rio berhasil melemparkan pedang Masato. Rio pun menyuruh Masato untuk mengambil pedangnya lagi. Hal ini pun terjadi sampai berulang kali hingga membuat Masato putus asa. Aki yang melihat itu pun menyuruh Masato untuk menyerah. Tapi hal itu malah membuat Masato semakin bersemangat lagi. Masato pun lanjut menyerang Rio hingga kehabisan tenaga. Pertandingan itu pun selesai. Rio melihat kegigihan Masato dan Rio pun setuju untuk mengajari teknik berpedang. Singkat cerita, beberapa minggu pun telah berlalu. Miharu, Aki, dan Masato pun sudah akrab dengan warga desa, dan mereka pun sudah beradaptasi. Selain itu, Aisyah sudah dilatih oleh Trias untuk menggunakan kekuatannya. Miharu pun setiap hari membuatkan makanan untuk Rio, dan hal ini membuat hubungan mereka cukup dekat. Setelah itu, Rio pun menjelaskan kepada mereka bahwa ia akan pergi ke wilayah astral untuk bertemu gurunya Celia. Rio pun memberitahu bahwa gurunya adalah seorang bangsawan yang sangat baik dan lebih tua 2 tahun daripada Rio. Singkat cerita, setelah berpamitan dengan warga desa dan berterima kasih kepada Trias karena telah melatih Aisyah, Rio dan Aisyah pun berangkat menuju wilayah astral untuk bertemu Celia.